Yang indah buat ibu-ibu, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Ini adalah hari daripada hari yang indah buat ibu-ibu. Sudah dikasih oleh Tuhan. Saya berterima kasih buat panitia yang sudah mengadakan retreat ini. Dan terima kasih buat Saudari Michelle, sehingga kita bisa pakai tempat ini, kita mendapat tempat ini. Terima kasih sudah dikasih oleh Tuhan. Kita enjoy, bukan hanya kita punya meeting ini, tapi tempatnya kita enjoy juga, sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi saya percaya karena Tuhan, sebab kalau kita datang juga pada dengan sorrow, bagaimana kita mau enjoy ini tempat, sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi kita enjoy, kita punya meeting, kita enjoy akan tempat ini sudah dikasih oleh Tuhan. Dan kita sudah mendapat begitu banyak berkat, sudah dikasih oleh Tuhan, di mana power for enjoy ini life bahwa ada dalam hidup kita. Sudah kita carry, kita sudah dengar selama seminar ini, kita carry, kita bawa dalam hidup kita itu power untuk kita enjoy, kita punya life, power untuk prosperity sudah dikasih oleh Tuhan. Begitu banyak orang di tengah-tengah, walaupun kelihatan mereka begitu banyak uang, mereka diberkati, tapi mereka tidak bisa enjoy, mereka punya life sudah dikasih oleh Tuhan. Mereka hiding di tengah-tengah coronavirus, saya bisa enjoy, sudah dikasih oleh Tuhan. Berapa kali saya pulang ke Indonesia, saya masih bisa ke Disneyland, sudah bisa ke Universal, saya enjoy ini live, saudara. Bapak Denny, Bapak Putri, Ibu Putri sudah dikasih oleh Tuhan. Keluarga ini, lihat dalam coronavirus mereka ada di satu negara ke negara yang lain, sudah dikasih oleh Tuhan. Walaupun dalam pekerjaan, tapi mereka enjoy. Karena power untuk enjoy ini life ada dalam hidup kita, sudah dikasih oleh Tuhan. Wow, luar biasa akan kehidupan kita sudah dikasih oleh Tuhan. Dan itu kita carry dalam hidup kita. Kita lihat the early life sama dia telah carry ini dalam hidupnya. You carry ini treasure dalam hidupnya, dalam early life. Sudah dia carry akan the presence of God, the power of God, the glory of God. What a life. Sudah dikasih oleh Tuhan. Early life sudah ini, dia carry ini dalam hidup ini. Because I can feel in my hand, sudah. Dan bukan cuma saya. Sudah akan lihat, sudah punya tangan akan membawa prosperity yang luar biasa. Sudah tangan orang sakit mereka sembuh. Apa saja sudah stretch, sudah punya hand, maka sudah akan lihat itu power work, saudara. Karena dalam retreat ini sudah dibekali, amin, sudah. Itu power, itu work dalam apa saja sudah dikasih oleh Tuhan. Tadi malam saya panggil itu pendeta itu untuk datang di sini karena saya melihat bahwa ada banyak yang Roh Kudus perlihatkan untuk kita kerjakan. Sudah. Cuma saya tidak tanya pada panitia, saya pikir waktunya terlalu singkat, sudah dikasih oleh Tuhan. Sebab saya lihat ada banyak hal, saudara sudah akan melihat penglihatan sesuatu, sudah akan bernubuat, sudah dikasih oleh Tuhan. Sudah akan prophesy hal-hal yang besar mau terjadi, sudah dikasih. Cuma saya pikir ini mau sampai pagi, ini mau sampai tengah malam, mau sampai pagi, sudah. Sebab banyak orang under dalam power, sudah dalam power daripada Holy Spirit, karena manifestasi daripada Holy Spirit yang kita lihat tadi malam, Spirit and power. Ada banyak orang sudah itu dia under di dalam power itu bisa 2 jam, bisa 3 jam. Ada orang yang terbaring bisa sampai 2 jam, 3 jam, sudah dikasih oleh Tuhan karena itu power. Dan saya melihat tadi malam, saya bilang, ini sudah cukup, ini sudah dikasih. Karena saya tidak tanya pada panitia, sebab saya pikir hanya jam 10 sudah musik quiet di sini sudah dikasih oleh Tuhan.
Sebab itu langsung ditutup. Saya panggil ini hamba-hamba Tuhan, ini pendeta-pendeta, sebab saya ingin sudah mereka melihat apa yang ada di tangan mereka. Sudah dikasih oleh Tuhan. Apa yang mereka bisa impact, sudah. Sebab bukan hanya bicara, bukan hanya knowledge, tapi dalam retreat ini kita mau buat manifest, kita mau demonstrasi, sudah. Dan tadi malam saya ada banyak hal yang kita bisa demonstrasi, kita buat manifest, kita bisa buktikan, kita bisa proof. Tapi saya percaya walaupun dengan waktu yang singkat sudah melihat bukti bahwa benar apa yang ada dalam hidup saudara. Sudah dikasih oleh Tuhan. Seperti yang saya katakan ayat tadi malam, my speech and my preaching in demonstration, spirit and power. Bukan cuma saya, saudara. Ketika sudah keluar dari tempat ini, mungkin sudah pergi di satu negara, oh negara ini penuh dengan malaria. Misalnya sudah dikasih itu, atau saudara masuk dalam satu ruangan, waduh deadly virus ada di situ, tapi saudara harus di situ. Kenapa? Karena sudah ditawarkan, karena ada something yang sudah bisa buat di situ. Maka sudah dikasih oleh saudara hanya berkata, jika saya masuk di situ, maka tidak ada satu virus, atau saya datang ke negara ini, maka tidak ada satu virus dari malaria yang bisa occupy saya punya body. My speech and my preaching was not the enticing word of human wisdom, but demonstrate, proof. Jadi pada waktu saudara speak, tidak ada satu virus saya datang di tempat itu, tidak ada satu virus yang bisa occupy saya punya body. Maka sudah dikasih oleh Tuhan, sudah demonstrasi dan sudah punya speech akan spirit and power. Ketika sudah keluar dari situ, berapa banyak tahun, berapa banyak bulan, ketika sudah keluar dari situ, maka sudah setelah proof, sudah buktikan bahwa sudah demonstrasi tidak ada satu virus yang bisa melekat dalam tubuh saudara, tidak bisa occupied saudara. Nah saudara akan tahu, my speech in demonstration, pada waktu sudah memerlukan sesuatu, saudara speak, sudah dikasih oleh Tuhan, sudah demonstrasi, sudah tahu bahwa yang keluar itu demonstrasi akan spirit and power. Maka tidak ada power daripada di sebuah yang bisa resist apa yang sudah demonstrasi itu. Tapi kalau sudah tidak tahu, tidak akan mungkin terjadi saudara. Tapi ini saya cuma berikan contoh-contoh, sudah akan lihat dalam hidup saudara. Setiap saudara speak, sudah dikasih, sudah akan lihat, sudah demonstrasi spirit and power. Saudara mungkin tidak rasa sudah dikasih oleh Tuhan, tapi sudah demonstrasi, sudah proof. Why? Kita sudah carry dalam hidup kita. What the life, what prosperity, what prosper life sudah akan alami dalam hidup saudara. Sudah dikasih oleh Tuhan, itu sedikit daripada yang kita terima selama ini. Jadi kita bawa saudara, kita bawa dalam dunia ini yang seperti ini, yang kegelapan makin gelap, tetapi Alkitab berkata kita berjalan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dikata greater and greater unto the perfect day. Jadi terang yang sempurna, saudara. Wow, dibekali. Saya katakan sudah dibekali dan sudah carry dalam hidup saudara. Apa yang sudah terima di tempat ini, what the life sudah akan hidup, sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi pagi ini saya mau berbicara sedikit singkat, sudah dikasih oleh Tuhan. Kita ada hari yang indah daripada hari ibu-ibu. Saya mau bicara karena orang bertanya tentang kepada saya, Om bagaimana sehingga Om tidak minum obat lagi waktu berapa dokter vonis saya sudah dikasih oleh Tuhan bahwa seumur hidup kamu harus minum obat. Kamu harus minum obat, sudah dikasih oleh Tuhan. Karena ini bisa kronis dan akan di end bisa jadi kanker yang mematikan. Saya sudah banyak cerita kepada saudara, tapi saya hanya ingin mau bicara sedikit bagaimana sudah dikasih oleh Tuhan sehingga saya sembuh dan saya tidak minum obat lagi. Sudah dikasih oleh Tuhan obat dalam penyakit itu. Bukan saya anti obat, saya katakan tadi malam sudah dikasih oleh Tuhan. Karena kalau saya flu terlalu berat, juga saya mau bertemu orang, saya minum obat. Saudara-saudara supaya saya bisa. Kalau di rumah saya berusaha, bukan saya berusaha, memang saya tidak. Tapi kalau saya bertemu orang, atau ada something terlalu, saya minum. Jadi saya tidak anti. Tapi bagaimana dalam penyakit yang harus umur hidup saya minum obat, tapi saya tidak minum lagi. Saya bukan banyak orang preach, oh kalau dengan iman pulang di rumah pun semua itu obat. Kalau punya iman, maka kamu akan sembuh dan tidak akan minum obat lagi. Saya tidak mau iman yang terka-terka, seperti itu. Saya mau, saya sudah sembuh, saya buang semua itu obat. Sudah. Sebab banyak orang
waktu dia ikut KKR pendeta terhormat, urapan begitu hebat. Sudah dia rasa itu memberkati dia, tapi dia belum ada dalam state itu, belum ada dalam level itu. Ketika dia dengar, oh buang semua, kalau mau pakai itu iman, buang semua itu obat, dan kamu lihat bahwa benar, iman kan sudah sembuh. Sudah. Akhirnya banyak yang makin worse, makin berat, sudah dikasih oleh Tuhan, dan dia kembali lagi dan hilang imannya, dia tidak percaya lagi kepada Tuhan. Buat saya katakan saya berbeda, sudah dikasih oleh Tuhan. Saya mau, saya sudah sembuh, baru saya buang. Nah, itu yang saya alami, saudara. Ketika saya tidak alami simptom lagi, sudah dikasih oleh Tuhan, dan tidak pernah kabur lagi, maka itu out semua, itu obat, itu out semua, sudah dikasih oleh Tuhan. Itu yang saya alami. Sebab itu saya mau berbicara sedikit di pagi ini, sudah dikasih oleh Tuhan terlalu banyak, tapi mudah-mudahan tidak panjang buat saudara, yaitu tentang saya mau berbicara akan divine healing dan divine health. Sudah dikasih oleh Tuhan. Sebab ini yang saya alami. Sebab waktu saya datang dari Indonesia, sudah dikasih oleh Tuhan, saya masih carry itu penyakit. Carry itu penyakit. Dan saya kalau minum obat, saudara, saya karena sudah kebiasaan, karena penyakit yang saya bawa, sudah kebiasaan kalau saya minum obat, saya tidak tanpa air, sudah dikasih oleh Tuhan obat yang besar-besar, saya bisa telan begitu aja, sudah. Dan pernah waktu baru datang di sini, saya bekerja di warehouse, di forklift, sudah dikasih oleh Tuhan, maka ada forklift yang harus di air segitu, saudara. Nah, karena kambuh itu penyakit, saya minum cepat-cepat. Pernah waktu saya jalan itu forklift, waktu naik ke atas saya tertidur, saudara. Tapi bersyukur Tuhan, saya percaya Tuhan kontrol, saya tidak tekan dia punya salah satu tombol. Kalau saya sampai tekan dia punya salah satu tombol dan forklift itu jalan, saya tertidur, maka satu rak itu yang panjang begini bisa roboh, saudara. Nah, saudara bisa bayangkan satu rak itu berapa banyak, berapa miliar, karena laptop, komputer dalam rak itu, saudara. Sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi saudara, dan banyak kali saya coba cerita, karena saya minum obat. Kadang-kadang sudah dikasih oleh Tuhan dalam pekerjaan itu, kamu saya harus cepat minum obat. Sudah. Sampai saya datang sini karena saya tahu kalau Tuhan mau sembuhkan, Tuhan berdoa nanti Tuhan sembuhkan. Kuasa Tuhan datang dan sembuhkan. Dan selama itu saya tidak temukan, saya masih lack of knowledge, sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi hari ini saudara, mari kita lihat bagaimana saya alami akan hal itu. Saudara, saya sembuh dan tidak minum obat lagi. Saya bicara tentang divine healing, saudara. Ada banyak ayat tapi saya hanya kutip, saudara baca di rumah. Pokoknya itu ada dalam Alkitab, saudara. Kalau saudara baca itu betul, saudara. Yaitu divine healing yang saya pernah berbicara di hari Kamis yang lalu, yaitu removal akan sickness and disease in our body. Bukan di dalam cuma kita punya body, dalam in our life. So, removal, divine healing, removal akan sickness and disease dalam kita punya body, sudah. Tapi divine health, sudah divine health untuk kita hidup dalam kesehatan yang divine, saudara. Bukan saya berkata saya punya divine health dan saya akan tetap health terus, saudara. Ketika kita confession, tapi divine health adalah saudara, fellowship kita, richesnya kita punya fellowship dengan the word dan the power of the word. Karena Tuhan Yesus berkata manusia hidup, manusia punya enjoy life, manusia punya divine health, dengan kata lain, yaitu bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu divine health. Jadi divine healing yaitu removal akan sickness and disease dalam kita punya hidup ini. Nah, itu sudah bisa baca dalam Yesaya pasal yang ke-53 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Karena sudah dikasih oleh Tuhan, sudah lihat bahwa sakit penyakit datang dari mana semua ketika manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dosa ada dalam hidup kita.
Sebab itu manusia berdosa, sebab manusia dalam dosa. Sebab itu manusia berdosa bukan karena dia berdosa yang dia melihat di luar, tapi karena telah ada dalam hidupnya, dia tidak ada power untuk melawan itu dosa. Saudara, jadi karena telah ada dalam hidupnya, dia berbuat dosa karena dosa telah berakar dalam hidupnya. Tapi ketika Tuhan selamatkan kita, sudah Tuhan remove, Tuhan kasih keluar itu dosa sampai ke akar-akarnya, saudara. Dalam hidup kita, sebab itu kita new creation. Nah, waktu Tuhan remove itu dosa dalam hidup kita telah dibersihkan, telah di-destroy oleh darah Yesus, maka hal yang sama itu sakit penyakit, disease telah remove dari dalam kehidupan kita. Saudara bisa tangkap ini ya. Kalau dulu kita dikontrol oleh dosa, kita dikontrol oleh sakit penyakit, manusia tidak bisa dapat menolak itu sakit penyakit. Dan power of darkness dikatakan power of death, yaitu setan. Manusia tidak bisa menolak. Kenapa? Sangat maut itu dosa, itu poison telah ada dalam hidup kita, itu akar telah ada dalam hidup kita. Apa saja setan mau taruh dalam hidup kita, tiba-tiba sudah, karena telah ada dalam hidup kita, berakar. Jadi manusia berbuat dosa karena telah ada dalam hidup kita. Tapi ketika Tuhan remove itu dosa, sudah melalui salib Tuhan, bukan berarti dosa tidak ada lagi. Kita bukan orang berdosa, kita righteousness. Tapi dosa itu ditemukan pertama di mana? Di hati daripada setan. Betul tidak? Masih ada. Tuhan tidak tebus setan, Tuhan tebus manusia. Jadi kalau dulu itu dosa, itu sakit penyakit dari dalam hidup kita karena menjadi kita punya nature. Tetapi sekarang kita punya nature righteousness. Dosa dan sakit penyakit bukan lagi dari dalam, tapi dari luar. Betul tidak? Mulai kita punya senses. Dulu kita tidak ada power untuk destroy, untuk tolak itu. Tapi ketika kita menjadi new creation, kita punya power untuk tolak itu. Saudara, sebab itu kalau orang Kristen new creation, saya tidak bisa keluar dari dosa, itu bohong. Karena itu bukan dia punya nature. Tuhan berikan itu power yang selama ini kita sudah belajar untuk kita bisa tolak sebesar apapun yang setan tawarkan. Kita ada di tengah-tengah situasi manapun, misalnya di Las Vegas, mereka kata kota sin, kita ada di tengah-tengah, tapi kita punya power untuk menolak itu. Sebab itu kita kesana, kita bisa enjoy. Nah, betul tidak? Kita punya power untuk menolak. Sama dengan penyakit. Mengapa orang Kristen new creation bisa mati dengan penyakit, padahal mereka punya power untuk menolak itu? Karena tidak ada akar, tidak ada connected lagi dengan orang percaya akan sakit penyakit itu. Sudah, berarti datang dari luar. Sekarang sudah tahu sakit penyakit semua yang datang dari luar, dan sudah punya otoritas, punya authority Tuhan sudah berikan untuk tolak. Kalau kita tidak bisa tolak, saudara, umatku binasa because lack of knowledge. Sebab itu knowledge yang sudah terima di tempat ini luar biasa, saudara. Saya percaya ada penyakit kronis dalam hidup saudara, maka sudah pula itu sudah tidak ada lagi. Jadi sudah lihat kan, kita bisa tolak. Itu yang jadi semua yang setan mau taruh, yang dunia mau taruh, sudah itu kita bisa tolak, kita bisa destroy. Stretch out your hand. Apa saja? Karena semua setan dari orang mana bilang begini, kenapa flu? Kenapa saya tidak masuk angin? Masuk angin, berarti dari luar, saudara. Tapi bagus juga orang Indonesia, saudara, bilang masuk angin berarti kita tidak care. Sebab itu banyak kali ya cuma sembuh begitu aja. Tapi kalau di Amerika dan kita tahu, saudara, bahwa itu bukan masuk angin, virus. Karena kita tahu itu virus, kadang-kadang kita sudah ketakutan. Nah, sebab dulu waktu saya sakit lama, bukan penyakit yang saya katakan was kurir, saya pernah kena infeksi dalam ginjal ini, sudah dikasih oleh Tuhan karena di Beji begitu sibuk siang malam kerja, sudah membangun dan apa semua. Waktu saya sakit orang bilang, oh dia terlalu capek, terlalu capek katanya, terlalu capek. Sehingga sakit itu hampir mati, pas sampai bawa ke rumah sakit di Surabaya. Tapi setelah kedatang kepada dokter ahli di Surabaya, dia bilang, oh dokter itu bukan terlalu capek, itu virus.
infeksi. Jadi kasih obat untuk membunuh virus sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi semua dari luar kan. Nah itu virus dari siapa? Sudah dikasih. Apa Tuhan ciptakan? Jadi dari luar. Kita apa saja kita punya power. Jadi dimanapun sudah pergi, sudah tidak perlu takut sekarang, sudah tahu. Kita punya power untuk tolak, kita punya power untuk destroy. Sudah dikasih. Nah ini dulu waktu saya alami sakit penyakit, saya tidak alami dalam hidup saya. Sudah. Tapi ingat, walaupun kita tahu sudah dikasih oleh Tuhan, banyak kali kita alami, banyak kali sehingga orang percaya banyak mati tragis sudah, tapi kita tidak akan. Kronis, macam-macam sudah. Pembunuh itu siapa? Setan. Karena Tuhan bukan pembunuh, Tuhan bawa life. Sudah dikasih oleh Tuhan. Nah, jadi itu divine healing Tuhan sudah remove. Jadi kita punya power untuk tolak. Tapi untuk divine hell, sudah itu supernatural kan, divine. Tapi yang divine, kita perlu yang supernatural. Sudah. Untuk kita hidup dalam divine hell, tidak ada jalan lain. Sudah. Punya fellowship dengan firman, baca akan firman Tuhan, kita reach. Kalau saudara mau apply something, saudara, saya aja waktu saya apply, saya punya komersial sudah berapa banyak tahun yang lalu, saudara, saya harus belajar itu general knowledge untuk dan juga hazmat aja Bapak Leo, hazmat belajar sampai dengan untuk apply yang SIM C itu semua harus belajar, sudah begitu banyak belajar. Nah saya bisa baca itu dalam satu hari ya, setelah pergi ya sudah lulus. Nah kalau kita mau apply something baik kita baca. Bagaimana dengan Alkitab sudah dikasih oleh Tuhan? Nah saya mau katakan biar kita keluar dari sini kita punya sebenarnya kata-katanya tidak bisa, tapi saya pakai aja dikatakan gila-gilaan baca itu Alkitab sudah dikasih oleh Tuhan. Kita reach baca ini. Karena saya mau tunjukkan kepada saudara bagaimana waktu saya sembuh. Kita baca akan ini. Sudah. Kita punya kekayaan untuk membaca. Sudah dikasih oleh Tuhan. Apakah mau dengar melalui audio atau mau baca, kita punya kekayaan untuk baca. Karena sudah lihat untuk kita punya divine ya, kita perlu yang divine dalam hidup kita. Sudah baca dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-22. Kita baca satu-satu ayat aja karena tidak panjang. Kemudian saya mau panggil ibu-ibu, kita mau berdoa dan impact mereka something. Langsung dalam Kejadian Amsal pasal yang keempat ayat 22. 4 ayat 22. For they are life. Ini there are itu maksudnya the word of God, firman Tuhan. There are life unto those who find them. Jadi maksudnya kita baca bukan baca seperti textbook, bukan baca seperti koran. Kita baca dan meditate sudah akan firman Tuhan, karena ini firman Tuhan supernatural. The word that I said unto you, Tuhan berkata spirit and power. Dan pada waktu kita melihat revelation, kita dapat Roh Kudus ambil itu firman hidup dalam hidup kita, dan power daripada firman bekerja dalam hidup kita. Sehingga waktu kita find, wow, sudah. Saya banyak membaca, saya tahu sakit pendarahan 12 tahun dia sembuh, Lazarus mati. Saya banyak membaca. Tetapi kita perlu baca sampai kita find. Jadi maksudnya jadi bagian kita. Jadi kita punya life. Manusia hidup bukan dari roti, tapi dari setiap firman. Jadi bagian kita punya life. Dan Alkitab berkata, and hell to all their flesh. Kata hell itu medicine. Mampe, kill to all their flesh. Jadi waktu kita dengar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, itu bukan biasa. Alkitab berkata health, medicine, cure, vaksin. Saudara, kepada semua kita punya flesh, kita punya tubuh ini. Saudara, cure, kita dapat sesuatu. Oh, ada cure. Sehingga di mana saudara pergi, ini cure, ini supernatural.
tidak ada efek. Saudara minum obat, saudara vaksin, kita juga vaksin, itu ada efek, saudara. Tapi ini tidak ada efek something. Ada cure dalam hidup saudara. Ada vaksin yang eternal, yang supernatural. Nah, waktu saya bekerja school bus selama 3 tahun sudah waktu saya di sini. Maka sudah dikasih oleh saya pergi kerja dengan obat di kantor kan. Tidak perlu air, susu dikasih oleh Tuhan. Dan banyak struggle, kadang-kadang harus tangani spesial aid dibasuh, dikasih oleh Tuhan. Aduh, ini lagi kambuh. Saya cepat-cepat bawa ke sekolah. Tapi safety-nya untuk sekolah bus itu terlalu tinggi sudah. Kadang-kadang sudah tidak kontrol. Nah, saya setelah sudah bawa mereka, saudara, bawa ke sekolah, ada 4-5 jam free, bisa tidur. Karena mau jemput lagi mereka untuk, kecuali dapat dispatch untuk ada tugas-tugas yang harus spesial yang lain. Maka itu jam-jam itu saya mulai kenal akan firman Tuhan yang saya selalu khotbahkan, kenal benar. Jam-jam itu saya baca akan firman Tuhan. Jam-jam itu saya baca. Saya meditate. Bukan untuk khotbah tapi untuk saya. Sebab banyak kali kita nanti dapat tugas khotbah atau tugas santi baru kita baca itu firman Tuhan. Atau di gereja baru kita baca. Saudara-saudara, cuma untuk khotbah, buat mereka, bukan untuk saya. Tapi saya baca buat saya. Saya baca itu firman. Saudara. Dan ada waktu saya baca, saya menangis. Saya pulang di rumah, saya belum sembuh. Ada waktu saya baca sudah dikasih, saya tertawa, wow. Tetapi tidak waktu yang lama. Saya bangun, saya tidur malam, kenapa ini sudah sinter? Saya tidak rasa sinter lagi. Kalau sudah rasa sinter, jadi sebelum dia kabur sudah dikasih cepat-cepat minum supaya bisa bikin sesuatu. Ini saya tidak rasa lagi. Minum, jangan dulu. Tidak ada sinter. 1 minggu, 2 minggu sudah. Sebelah wow, saya enjoy kerjain. Bahwa anak-anak saya tidak lagi stres, tidak struggle, sudah. Semua bayangkan anak-anak sudah. Kadang-kadang mereka tarik saya di rambut, kadang-kadang mereka lempar dengan itu, dengan pensil apa itu. Saya tanya, siapa ya? Semua angkat tangan. Siapa ya? Bus driver, you are like Jackie Chan. Waduh, pokoknya banyak sudah dikasih oleh Tuhan. Wah, lebih repot lagi sudah. 2 anak ambil, satu bilang yes, satu bilang no, yes no, nangis dua. Spesial need. Tapi saya enjoy. Wah, selain sukacita, tidak ada simptom lagi. Oh, saya lebih baca firman. Setiap kali saya tidak tunggu lagi sudah dikasih oleh Tuhan. Saya baca firman. Sehingga sebentar di McDonald sudah makan McDonald baca firman Tuhan. Baca firman. Bukan untuk saya khotbah, untuk saya. Saya katakan, ada something ini dalam firman Tuhan. Coba kita baca lagi satu ayat. Sudah dikasih oleh Tuhan di dalam Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12. Saudara. For the word of God is quick and powerful. The logos of God. Jadi ini logos yang saudara baca. So, itu logos. In the beginning, logos create heaven and earth. And the logos is God, dikatakan. Dikatakan dia powerful, sharper than any two edges, sword, piercing even that define the asunder of soul and spirit, and of joint and marrow, and is discerned of the thought and intent of the heart. Jadi lihat firman Tuhan, King James katakan amplified, full of power. Yang saudara baca, yang saudara temukan, taruh dalam hati saudara, dikatakan full of power. Ini dikatakan full of power. Dan dia bekerja bukan cuma di body, tapi dikatakan health of your body. Di kita punya spirit dan kita punya soul, sampai dalam kita punya sendi-sendi. Jadi tubuh, jiwa dan roh, seluruh hidup kita itu full of power.
Nah ini sebabnya sehingga saya sembuh, saudara. Full of power dia. Supernatural. Sebab itu jika kita keluar dari sini, saudara, saya divine health, tapi saudara fellowship dan lihat itu firman. Kenapa kita tidak beri kesempatan, sudah dikasih? Bukankah buku ini adalah supernatural, saudara, spiritual? Saudara akan lihat bahwa buku ini bisa jadi lapuk, bisa robek menjadi busuk, tapi setiap kata, setiap huruf, setiap kalimat yang ada dalam buku ini, dalam spirit realm, itu eternal, itu kekal. Ini mempunyai power yang eternal. Pada waktu saudara sampai di sorga, sudah dikasih oleh Tuhan, setiap huruf, setiap kata, setiap kalimat yang ada dalam buku ini, saudara akan lihat, semua mata akan melihat, ada di tahta, di tengah-tengah surga, yaitu pribadinya adalah anak domba Allah. Mengapa saya katakan? Karena setiap kata dan setiap huruf yang ada dalam buku ini, yang tertaruh dalam hidup kita adalah spirit dan tidak akan hilang. Kita punya spirit, tidak akan pernah lupa. Sebab itu kita hidup di sana bukan dengan body ini, dengan senses, tapi dengan spiritual body. Dengan mata kita akan lihat setiap kata, setiap ayat yang ada dalam hidup kita. Maka saudara, itu eternal, ada di tengah-tengah tahta di sorga, dan dia adalah anak domba Allah. Jadi sudah lihat, dia punya powerful, saudara. Sebab itu saya katakan, ketika saya lihat simptomnya, tidak ada lagi, saya tidak minum, dan akhirnya semua out. Sudah. Saya sembuh. Sudah. Lihat. Keluar dari sini. Ini akan, ini supernatural. Saudara dengar, saudara baca, bukan cuma lalu begitu. Kita human spirit. Bayangkan, Wigglesworth sudah dikasih oleh Tuhan. Wigglesworth, dia berubah 48 tahun kalau tidak salah dia bertobat. Dia orang yang tidak tahu membaca. Sudah. Tapi waktu dia berdoa kepada Tuhan, sudah dikasih oleh Tuhan, Tuhan beri. Sudah. Sehingga kalau dia baca Alkitab, saudara, karena bagi spirit dia begitu train, dia rupa fotokopi. Ketika dia baca, semua sudah masuk di sini. Sudah, dia baca kayak fotokopi. Sudah masuk semua. Sudah terfoto di dalam dia. Sudah. Tapi dia bisa tahu dari ayat ke ayat, tapi dia tidak berhenti baca. Sudah dikasih itu. Akan firman Tuhan, karena dia tahu akan ini buku ini. Dia bangkitkan 20 orang mati. Dia mengalami kesembuhan-kesembuhan yang luar biasa. Membuat kesembuhan juga luar biasa. Tapi satu waktu dia sakit, dokter bilang, kamu tidak bisa sembuh lagi. Susah. Tidak bisa sembuh. Jadi dia tinggal di tempat tidur. Waktu dia di tempat tidur, mereka datang kunjungi, tapi ada seorang ibu. Seorang ibu bawa anak remajanya datang mengunjungi Wigglesworth, dan Wigglesworth tahu bahwa ibu ini adalah ibu pendoa. Ibu pendoa yang suka berdoa. Sampai di depan Wigglesworth dikasih oleh Tuhan, ini anak kecil, anak remaja. Dia lompat di tempat itu dan dia katakan, devil, get out, devil, get out. Dan dia rasa sembuh. Dia terus turun ke bawah, dia bilang sama istrinya, mana alat-alat saya untuk pergi kerja, karena masih ada orang-orang untuk kerja plumbing. Dia bawa alat pergi kerja. Sudah sembuh. Datang dokternya karena macet. Mana Wigglesworth? Oh, dia sudah pergi kerja. Dokternya bilang, kamu akan lihat bahwa mereka bawa pulang dia di rumah mayat, corpse, dikatakan mayat. Karena dokter sudah diagnosis. Tapi dia bilang, ini aku, here I am. Dia masih ada sampai sekarang.
dia hidup. Karena dia sembuh, itu miracle. Sudah. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan. Saudara yang ada di sini, jangan takut dengan semua yang sedang mengancam sudah apa yang sudah alami. Saudara, baca saja ini. Dan yang kedua, sudah dikasih oleh Tuhan fellowship dengan Holy Spirit. Saya katakan anak ini dia sembuhkan. Sudah itu saya bilang sama pagi ini, saya bilang what the life summer you carry in this life. Apakah hanya itu? Ini bukan orang besar yang buat sembuhkan. Ini anak kecil. Saya bilang sabar karena saya contoh what the life anak-anak muda yang carry, yang punya knowledge seperti ini. Sudah dikasih oleh kita hidup di hari-hari. Dan yang kedua, sudah dikasih oleh Tuhan. Saya ingin kita kembali lagi di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 16. Coba sudah lihat ayat itu. Efesus 3 ayat 16. Sudah powerful sampai ayat seterusnya, tapi kita lihat sedikit aja. That he would grant you according to the riches of his glory, that strengthen and power with might by his spirit in the inner man. Jadi kita lihat yang punya itu power, itu dunamis. Karena might ini kata dunamis. Yang punya itu power itu adalah Holy Spirit. Dan dia telah ada dalam kita punya inner man. Ada dalam hidup kita. Jadi saudara, dia yang ambil itu the word untuk jadi power dalam hidup kita. Karena Yesus tanpa Roh Kudus tidak dapat berbuat apa-apa. Alkitab berkata God anointed Jesus Christ with the Holy Spirit and power. Katakan doing good atau great job dan menyembuhkan semua yang sakit. Kisah 10 ayat 38 itu saudara. Jadi saudara lihat dalam inner man kita ada Holy Spirit. Selain kita baca ini, yang kedua tidak ada banyak syarat. Kalau saudara ke dokter tidak terlalu banyak syarat. Jangan makan ini, kamu harus begini ini. Sudah dikasih oleh Tuhan. Harus begini ya, olahraga. Memang bisa olahraga juga sudah. Kemudian sudah lihat, pokoknya banyak syarat. Tapi disini dikatakan baca firman Tuhan, punya kekayaan, find something selalu, dan kemudian dikatakan bahwa kita punya inner man, ada Holy Spirit, fellowship dengan dia. Mudah, telah ada dalam hidup kita. Saya cuma begini sudah dikasih oleh Tuhan. Saya katakan mudah. Kalau saya lagi jalan sudah dikasih oleh Tuhan, saya katakan Holy Spirit, thank you for your presence in my life. I'm so blessed. Thank you. Kalau saya baca Alkitab, saya lihat Revelation, Holy Spirit, thank you. Terima kasih buat kehadiran dalam hidup saya. Saya speak dengan dia. Jadi berarti saya ada fellowship dengan dia. Kita spirit being. Ini supernatural. Kita fellowship dengan pribadi yang supernatural. Karena kita selalu cuma hidup dalam condemnation. Saya tidak buat ini, sebab itu saya alami ini. Saya ada berbuat ini, Tuhan marah sama saya. Sudah. Anak saya Rachel, David, apapun mereka buat, sudah buat salah atau buat benar, saya tetap cinta mereka. Sudah dikasih oleh Tuhan. Karena saya cinta mereka, sudah dikasih. Kalau mereka buat salah, mereka udah tahu. Bukan saya condemn mereka. Sudah dikasih oleh Tuhan. Sama dengan Bapa kita. Tuhan tidak marah kepada kita dan setan taruh penyakit buat dia. Tuhan tidak marah kepada dia dan suruh setan untuk buat dia celaka. Soalnya orang berkata, oh saya celaka karena saya berbuat salah kepada Tuhan. Sudah dikasih. Saya tidak marah. Saya misalnya saya marah, saya punya anak. Karena saya marah kamu berbuat ini, duduk di situ saya mau tabrak dengan mobil. Saya mau buat begitu. Sudah. Atau karena saya marah, saya punya anak. Kamu datang dan tikam dia. Misalnya apa sudah. Demikian Bapa kita di sorga. Dia marah kepada kita kalau kita berbuat salah. Sudah dikasih oleh Tuhan. Bukan dia mau suruh setan untuk taruh ini, taruh. Itulah kita hidup dalam condemnation. Sehingga setan punya alat untuk destroy hidup kita. Penyakit datang dalam hidup saudara. Bukan karena saudara berbuat salah. Saudara tetap righteousness of God. Karena kita punya knowledge. Sebab itu datang dalam hidup kita kesempatan setan untuk destroy hidup kita. Tapi sekarang saudara tahu, saudara bersalah kepada Tuhan atau tidak, tapi itu power itu tetap tidak pernah tinggalkan hidup saudara. Jangan beri kesempatan kepada setan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Bukankah kalau kita bersalah, anak saya bersalah dengan saya, bukan berurusan dengan orang lain, bukan berurusan, mereka berurusan dengan saya, anak saya. Dan mereka sudah tahu. Mereka tidak lari kemana-mana, mereka datang.
Bukan karena mereka tidak takut pada saya walaupun bersalah. Karena apa? Mereka tahu Papa mereka kasih mereka. Tidak mau buang mereka. Kamu bukan anak saya lagi. Tidak. Mereka datang. Papa saya bersalah. Jadi urusan dengan Tuhan. Bukan dengan dunia, bukan dengan penyakit. So, akar dari semua adalah condemnation. Dan itu adalah kesempatan setan buat untuk kita miskin, kita susah, kita dalam penderitaan. Saudara tidak pernah pakai apa yang Tuhan sudah deposit dalam hidup saudara. Jika saudara berjalan dalam miracle, maka semua kesalahan itu saudara tidak akan buat. Jika saudara begitu, saya tidak berjalan sudah saudara. Sejuangnya, Holy Spirit, thank you. Terima kasih buat kehadiran. Saya lihat manifestasi, terima kasih buat kehadiran daripada Holy Spirit. Karena apa? Kalau kita fellowship dengan Holy Spirit, saudara kita punya connected, kita punya spirit dengan Holy Spirit, maka sudah dikasih oleh Tuhan, kita akan tahu, kita akan rasa, kita akan alami dalam hidup kita, karena itu firman bekerja dalam tubuh kita, dalam roh kita, dan dalam jiwa kita. Kita sudah lihat tadi, saudara. Karena kita ada fellowship dengan dia, tapi bukan berarti kita ada fellowship dengan Holy Spirit dan Holy Spirit mau bilang sembuh kamu. Tidak. Dan Holy Spirit berkata penyakit ini pergi. Bukan berarti itu. Sudah. Fellowship kita dengan firman dan dengan Holy Spirit akan membuat kita tahu bahwa itu power bukan Holy Spirit yang pakai, bukan Yesus yang pakai, bukan God Almighty yang pakai, tapi dia telah delegasi kepada kita. Kita mau pakai dalam apa saja, kita yang buat manifestasi. Kita yang buat. Saudara. Dia tidak buat, Tuhan sembuhkan, enggak, Tuhan akan buat. Lay hand on the sick. Tuhan biar saya prosper. Tuhan berikan power of prosperity ada padamu, saudara. Sudah dikasih oleh Tuhan. Itu. Nah, waktu saya mulai baca berdoa dan saya mulai tahu akan hal ini, saya hanya bilang seperti Paulus, anugerahku cukup, anugerah Tuhan cukup bagiku. Karena apa? Paulus dia 3 kali berdoa tidak sembuh. Apa itu penyakit? Dia berkata sudah 3 kali. Apa pesuruh setan ini dari luar, ini bukan dari dalam. Pesuruh setan ini menggocok akan hidup saya. Jadi secara flesh, secara spiritual, sebab banyak orang cuma artikan secara spiritual, tidak secara flesh. Ingat, kita ada flesh, kita ada spirit. Apa penderitaan dalam batin, juga penderitaan di dalam jiwa kita. Jadi begitu banyak orang sembuh dalam tubuh, tapi tidak sembuh dalam jiwa. Tapi kita lihat firman tadi, di jiwa, tubuh, dan roh. Saudara, lihat, perfect kan, sempurna. Ada orang sembuh dalam tubuh, tapi jiwa enggak, stres, frustrasi. Hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran, takut ini, takut itu. Mereka tidak pernah tahu. They don't have idea how big God inside them. They don't have idea how big the power of God inside them. Sebab ini takut itu, takut itu. Worry ini, worry itu. Sudah. Tapi kita lihat, sudah dikasih oleh Tuhan. Yang di dalam kita fellowship dan apa saja kita mau pakai itu power. Saudara. Sebab saya katakan waktu kita mau manifestasi, saya katakan bukan cuma 1-2. Sudah. Ibu yang datang ke pulau, saya tumpah tangan, dia bilang begini, sudah dikasih oleh Tuhan. Dia bilang, pendeta. Waktu di tumpah tangan saya lihat penglihatan. Anak saya perlu katanya seorang bayi. Tapi ini miracle sudah terjadi, saya bilang. Dia kaget. Oh ya, anak saya sudah lama merindukan untuk ada anak katanya. Sebab sudah terjadi. Maksudnya itu manifestasi kan, saudara. Itu. Dan sudah lihat. Ini banyak yang akan manifestasi pekerjaan. Kita ada dalam level daripada itu. Dalam level daripada itu. Sudah dikasih oleh Tuhan. Gereja Tuhan. Alkitab berkata Tuhan mau tanpa cacat celah. Bukan hanya tubuh, bukan hanya jiwa, roh, tapi dengan tubuh tanpa cacat celah selama ada dalam dunia ini, bahkan sampai pergi ke surga kita tinggalkan tubuh yang fana tapi tanpa cacat celah. Gereja Tuhan yang ada dalam dunia masih ada tubuh tanpa cacat celah sampai di surga tanpa cacat celah. Tapi orang berkata oh nanti di surga baru tidak ada cacat celah. Nanti di surga. Apa Tuhan punya power di surga berbeda dengan Tuhan punya power yang ada dalam dunia ini. Tanpa cacat celah.
gereja Tuhan. Dan kita ada dalam meriam itu. Seperti saya katakan kepada Brian, just wait. Saya berikan ayat kepada dia. Sudah dikasih oleh Tuhan. Karena kita mulai ada, kita mulai tahu speak kita mulai tahu Roh Kudus ada dalam hidup kita mulai tahu power ada dalam hidup kita mulai lihat manifestasi kita Tuhan bawa dalam level ini. Dan bukan hanya sampai di situ. Saudara, sudah lihat keadaan dunia ini tidak ekonomi, maksudnya politiknya, keamanan dunia ini tidak ditentukan oleh satu pemimpin negara dan tidak ditentukan oleh politik dan perekonomian dalam negara itu. Tidak ditentukan. Akhirnya daripada dunia ini tidak ditentukan juga oleh salah satu negara yang punya pimpinan yang hebat dan punya otoritas dan punya dinamis atau persenjataan yang hebat. Tidak ditentukan oleh mereka, tapi keadaan dunia ini, saudara, ditentukan oleh satu pemimpin, oleh satu negara, oleh satu kerajaan yang rajanya adalah raja di atas segala raja. Dan kita ada di situ, saudara. Kesehatan dunia ini tidak ditentukan dengan satu negara yang berkembang dengan dokter-dokter, dengan rumah-rumah sakit yang hebat. Sudah dikasih, tidak ditentukan kesehatan negara ini dengan pimpinan yang mengatur. Kita bersyukur kita ada di tempat ini dapat mengatur itu. Tapi kesehatan dalam satu negara tidak ditentukan oleh mereka, tapi ditentukan oleh seorang pemimpin yang dikatakan dia tabib di atas segala tabib. Itu. Dan akhir dunia ini ditentukan siapa? Oh, perang mau terjadi di mana-mana. Memang sedang terjadi. Tuhan berkata, aku akan menggoncangkan dunia ini supaya kamu tahu ada satu kerajaan yang tidak tergoncang. Sudah dikasih oleh Tuhan. Memang ada goncangan, tapi tidak ditentukan oleh mereka. Ditentukan oleh siapa? Oleh raja kita. Perekonomian, kekayaan dunia ini tidak ditentukan oleh prosperity dalam satu negara, tapi ditentukan, sudah dikasih oleh Tuhan, oleh Lord of Lord, yaitu Tuhan di atas segala Tuhan. Siapa dia? Dan kita ada di dalamnya. Jadi hal-hal prosper dalam segala. Dia yang menentukan semua. Siapa? Alpha dan Omega. Bukankah kita ada di situ? Sebab itu hargakan, sudah dalam kerajaan ini. Kerajaan ini besar, sudah ada seluruhnya di mana-mana. Yaitu gereja Tuhan. Hargakan pelayanan yang Tuhan berikan, karena kita bukan hanya diutus oleh pemimpin satu negara. Lihat negara-negara mengutus dan sekian banyak yang mati di Ukraina dan di Rusia dan di mana-mana. Dan semua itu akan terjadi. Tapi mereka tidak menentukan keberadaan kita. Dan ingat, Tuhan sudah berikan itu otoritas dan power. Karena dunia ini, pemimpin negara, ekonomi, politik tidak menentukan hidup saudara, karena otoritas daripada raja di atas segala raja, dan dia punya otoritas, dia punya glory, dia telah taruh dan kita carry dalam dunia ini. Sebab saya katakan, bukan hanya sampai kita melihat orang flu sembuh, orang cancer sembuh, tapi kita akan melihat hal yang lebih besar-besar, yaitu greater works dikasih oleh Tuhan. Sudah akan lihat siapa yang akan menentukan. Sudah punya raja. Siapa? Apa tidak bangga? Kita ada di Amerika ini bangga. Kalau kita jadi royalty tinggal di kerajaan Inggris, kita bangga. Tapi mereka tidak menentukan semua. Sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi kita lihat divine health adalah ini, sudah dikasih oleh Tuhan. Sebab itu Alkitab berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Paulus berkata, our sufficiency, oh itu bahasa Inggris saya sudah. Sebab itu saya order two large fries. Datang kemari, 2 large fries. Anak saya sama istri saya sama David ketawa karena saya masih tunggu di drive-thru sudah. Karena saya tunggu itu fries. Dia bilang sudah semua. Itu saya punya bahasa Inggris. Maksudnya saya berbicara tentang speaking time tadi malam sudah. Kalau kita tidak pakai, tapi semua sudah speaking time. Saya lihat treasure luar biasa. Jadi kita lihat, mudah fellowship aja dengan ini dia saudara-saudara. Ini Raja Sorga, itu kemuliaan sorga. Dia telah ada dalam hidup kita. Inilah kita hidup dalam dunia. What the life, fellowship dengan dia. Hendak kamu kuat dalam Tuhan dan our sufficiency. Yaitu of God. Jadi kemampuan kita adalah dari Tuhan. Nah kalau sudah pelajari itu, Paulus katakan
bahwa kalau sedanglah kamu kuat dalam Tuhan. Jadi dengan kata kita punya kekuatan, Tuhan sudah replace dengan Tuhan punya kekuatan. Dia bilang our sufficiency of God. Jadi dengan kata of God. Jadi ini kekuatan dia dari Tuhan. Jadi Tuhan punya kekuatan, kalau sudah pelajari detail. Bahwa ini Tuhan punya kekuatan yang ada pada dia. Saudara tidak bisa prosper. Saudara tidak bisa healing kalau sudah sakit. Ini Tuhan punya kekuatan ada pada dia. Sebab Tuhan hendaklah kamu kuat dalam Tuhan. Istri saya kasih saya di YouTube. Ibu-ibu harus kuat dalam Tuhan. Kuat berdoa. Kuat berdoa. Kuat baca Alkitab. Kuat fellowship dengan Tuhan. Kuat shopping online. Semua kuat, dan akhirnya saudara kuat kentut. Bukan saya yang bilang, saudara baca di YouTube. Cuma supaya saudara tertawa. Tapi saudara, kekuatan kita adalah dari Tuhan. Ibu-ibu, jangan pernah ada something dalam hidup saudara. You can change circumstances. You are powerful woman, powerful woman in this world. You can change. Jangan tunggu Tuhan change. Tapi kuncinya apa? Kalau sudah fellowship dengan Tuhan punya firman, itulah. Tuhan tidak taruh banyak syarat, saudara. Gampang kan, saudara? Tapi bukan cuma baca pun. Find sesuatu. Di tahun ini kita baca firman. More and more. More than before. Saudara dikasih oleh Tuhan. Kita baca dan baca. Fellowship. Nggak mudah, saudara. Lagi drive mobil. Holy Spirit, thank you for your presence in my life. Dia punya presence yang ada di tempat. Sudah akan rasa, sudah. Saya cuma bicara ini, sudah lihat saya punya tangan bergetar. Saya punya tangan bergetar. Sampai di sini. Sampai di sini. Kita akan lihat di waktu akan datang, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan bukan cuma saya kasih tunjuk ini karena ada pada saudara sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi berkata Tuhan tidak, kalau orang taruh tangan, orang yang rasus yang taruh tangan sudah dikasih oleh Tuhan. Sebab saya tahu apa saya mau buat. Tapi sudah lihat, kenapa saya tidak banyak berbuat, saya tidak banyak juga proposal. Kenapa sudah dikasih oleh Tuhan? Bukan saya, cuma saya mau kita semua. Jadi kita semua sudah ada dalam level ini, sebab itu dengan sama kita semua. Supaya apa? Kalau cuma saya yang pergi. Tapi kalau sudah pergi, sudah ada dalam dunia seperti Bapak Denny, Ibu Putri, ada di negara mana Tuhan ada bersama kita. Apa yang saya mau hadapi? Saya tidak takut. Kalaupun Tuhan harus tolong ini saya buat. Karena apa? Bukan kita punya kekuatan. Tuhan punya kekuatan telah ada dalam hidup kita. Replace akan kekuatan kita. Tuhan memberkati kita, masih kita berdiri, saudara. Dan saya undang ibu-ibu datang di depan, kita